Suku Quraisy punya posisi yang sangat dihormati di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Mereka adalah penjaga Ka'bah di Mekah, kota yang punya makna religius yang besar bagi banyak suku Arab. Silsilah mereka bisa ditelusuri sampai ke Nabi Ibrahim melalui putranya, Ismail, yang membuat mereka makin disegani. Seiring waktu, suku Quraisy makin kuat dan berpengaruh. Mereka menguasai Mekah dan wilayah sekitarnya. Kekuasaan suku Quraisy atas Mekah memberi mereka kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Ka'bah, bangunan berbentuk kubus, menarik para peziarah dari seluruh penjuru Jazirah Arab. Para peziarah ini datang untuk menyembah dewa-dewi mereka, membuat jadi pusat perdagangan yang ramai. Posisi suku Quraisy sebagai penjaga Ka'bah memberi mereka peran sentral dalam ekonomi yang berkembang pesat ini. Tapi, perjalanan mereka menuju puncak kejayaan bukannya tanpa tantangan. Mereka menghadapi persaingan dan konflik dari suku-suku lain. Namun kendali mereka atas Mekah dan kelihayan mereka dalam strategi politik membuat mereka tetap dominan. Mereka dikenal karena kepiawaian mereka dalam bernegosiasi dan berdiplomasi. Keterampilan ini membantu mereka menjalin aliansi dan menjaga keseimbangan kekuatan di antara berbagai suku di wilayah tersebut. Kebangkitan suku Quraisy menjadi bukti kemampuan mereka beradaptasi dan ketangguhan mereka. Mereka mampu memanfaatkan keunggulan religius dan ekonomi mereka untuk menjadi salah satu suku terkuat di Jazirah Arab. Sejarah mereka memberi kita gambaran tentang dunia pra-Islam Arab yang kompleks dan menarik. Ini menjadi dasar untuk memahami lanskap sosial dan politik tempat Nabi Muhammad dilahirkan. Suku Quraisy adalah penjaga haram yang membanggakan, tempat suci di Mekah yang menaungi Ka'bah. Peran ini bukan sekadar simbol, peran ini terkait erat dengan identitas sosial dan religius mereka. Sebagai penjaga haram, suku Quraisy bertanggung jawab menjaga kesucian Ka'bah. Ini termasuk memastikan kelancaran ibadah haji, salah satu peristiwa terpenting dalam kalender Arab. Tugas mereka tidak hanya menjaga kebersihan tempat suci itu. Mereka juga bertanggung jawab menegakkan hukum dan adat istiadat yang terkait dengan haram. Mereka bertindak sebagai penengah dalam perselisihan. Mereka memastikan para peziarah terlindungi dan ritual dilakukan sesuai tradisi. Peran sebagai penjaga haram ini memberi suku Quraisy wibawa yang besar di antara suku-suku Arab. Dikaitkan dengan pusat keagamaan yang begitu penting, meningkatkan kedudukan dan pengaruh mereka di seluruh wilayah. Suku-suku dari seluruh penjuru Jazirah Arab mengakui otoritas suku Quraisy dalam hal-hal yang berkaitan dengan haram. Otoritas ini berarti kekuasaan politik. Suku Quraisy memanfaatkan posisi mereka untuk menjalin aliansi dan menegosiasikan perjanjian. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut, yang sangat penting bagi berkembangnya perdagangan. Namun, kekuatan ini juga datang bersama tanggung jawab. Suku Quraisy diharapkan menjadi teladan dalam perilaku mereka dan menjunjung tinggi standar moral. Mereka dipandang sebagai panutan oleh suku-suku lain. Tindakan mereka diawasi dengan ketat dan setiap penyimpangan dari norma yang berlaku dapat berakibat serius. Oleh karena itu, peran suku Quraisy sebagai penjaga haram merupakan peran yang kompleks, menuntut keseimbangan yang rumit antara kesalehan beragama, kecerdasan politik, dan tanggung jawab sosial. Dominasi suku Quraisy tidak hanya berakar pada otoritas keagamaan mereka. Mereka juga pedagang yang cerdas dan kekayaan mereka memainkan peran penting dalam kebangkitan mereka. Mekah yang terletak strategis di jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan ke Suriah dan Byzantium di utara menjadi pusat perdagangan yang ramai. Suku Quraisy memanfaatkan lokasi strategis ini, mengatur dan mengendalikan kafilah-kafilah yang melintasi rute-rute ini. Kafilah-kafilah ini adalah sumber kehidupan ekonomi suku Quraisy. Mereka mengangkut barang-barang berharga seperti sutra, rempah-rempah, dupa dan kulit dari negeri-negeri yang jauh. Barang-barang ini kemudian diperdagangkan di pasar-pasar Mekah yang ramai, menghasilkan kekayaan yang besar bagi para pedagang Quraisy. Kekayaan suku itu terlihat dari gaya hidup mereka. Mereka menikmati standar hidup yang lebih tinggi dibandingkan suku-suku lain, terlihat dari pakaian, rumah, dan konsumsi barang-barang mewah mereka. Namun, kemakmuran ini bukannya tanpa tantangan.
Kondisi gurun yang keras menjadi ancaman terus-menerus bagi para kafilah. Suku Quraisy harus menghadapi bandit dan perampok yang mengincar rute perdagangan yang rentan ini. Untuk melindungi kepentingan mereka, suku Quraisy membentuk serikat-serikat yang kuat. Serikat-serikat ini menyediakan keamanan bagi para kafilah dan menegosiasikan perjalanan yang aman melalui wilayah suku-suku lain. Keberhasilan suku Quraisy dalam perdagangan merupakan bukti keterampilan organisasi mereka, kecerdasan bisnis mereka, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang menantang tempat mereka tinggal. Mereka mengembangkan sistem kredit dan kemitraan dagang yang canggih yang meluas ke seluruh Jazirah Arab dan sekitarnya. Kekayaan dan pengaruh ekonomi mereka memainkan peran penting dalam membentuk lanskap sosial dan politik Jazirah Arab pra-Islam. Tahun Gajah menandai peristiwa penting dalam sejarah suku Quraisy dan Jazirah Arab pra-Islam. Pada tahun 570 Masehi, Abraha, penguasa Kristen Yaman, bergerak menuju Mekah dengan pasukan besar dan seekor gajah perang berniat menghancurkan Ka'bah. Abraha melihat Ka'bah sebagai saingan gereja besarnya sendiri di Yaman dan berusaha mengarahkan aliran peziarah dan prestis serta kekayaan yang terkait dengannya ke wilayahnya sendiri. Suku Quraisy yang kalah jumlah dan persenjataan menghadapi situasi yang mengerikan. Mereka tidak mampu melakukan perlawanan berarti terhadap pasukan Abraha. Saat pasukan Abraha mendekati Mekah, suku Quraisy menyadari kesia-siaan perlawanan bersenjata, memutuskan untuk berlindung di gunung-gunung sekitarnya. Mereka menaruh kepercayaan mereka pada dewa-dewa mereka dan berdoa memohon pembebasan. Apa yang terjadi selanjutnya tidak kurang dari sebuah keajaiban di mata orang-orang Arab. Saat pasukan Abraha bersiap untuk menyerang, sekawanan burung yang dalam tradisi Islam digambarkan sebagai ababil turun ke atas pasukan tersebut. Burung-burung ini konon melempari pasukan itu dengan batu, menciptakan kekacauan dan kebingungan di barisan mereka. Pasukan itu dikalahkan, Abraha sendiri terbunuh, dan Ka'bah diselamatkan dari kehancuran. Tahun Gajah berdampak besar pada suku Quraisy. Peristiwa ini memperkuat keyakinan mereka akan kesucian Mekah dan kekuatan dewa-dewa mereka. Peristiwa itu dipandang sebagai campur tangan ilahi, tanda yang jelas bahwa suku Quraisy dan tempat suci mereka berada di bawah perlindungan ilahi. Peristiwa ini juga semakin meningkatkan wibawa suku Quraisy di antara suku-suku Arab, menegaskan status istimewa mereka sebagai penjaga Ka'bah. Bagian 5. Realitas baru Nabi Muhammad. Pada tahun 570 Masehi, tahun yang sama dengan tahun Gajah, seorang anak bernama Muhammad lahir di keluarga Bani Hashim dari suku Quraisy. Dia tumbuh menjadi anggota masyarakat Mekah yang dihormati, dikenal karena kejujurannya, kepercayaannya, dan kesalehannya. Namun, masyarakat tempat Muhammad dilahirkan adalah masyarakat yang ditandai dengan ketidaksetaraan sosial dan ketidakpuasan spiritual. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin sangat lebar, dan banyak yang menemukan pelipur lara dalam kepercayaan politeistik yang lazim pada saat itu. Muhammad sendiri prihatin dengan ketidakadilan sosial dan kekosongan spiritual yang dia amati di sekitarnya. Dia sering mencari kesendirian dan perenungan di pegunungan di sekitar Mekah. Pada tahun 610 Masehi, pada usia 40 tahun, kehidupan Muhammad berubah total. Dia menerima wahyu pertamanya dari Tuhan melalui malaikat Jibril saat bermeditasi di sebuah gua bernama Hira di Jabal Nur. Wahyu ini menandai dimulainya misi kenabian Muhammad dan lahirnya Islam. Dia ditugaskan untuk menyampaikan pesan tentang tauhid, keadilan sosial, dan pentingnya berserah diri kepada kehendak Tuhan yang Maha Esa, Allah. Namun pesan ini menempatkannya pada jalur yang bertentangan dengan tatanan masyarakat Mekah yang mapan, khususnya para elit Quraisy yang berkuasa yang diuntungkan dari status quo. Awalnya, Muhammad hanya membagikan wahyu yang diterimanya kepada keluarga dekat dan teman-temannya. Namun, seiring dengan semakin banyaknya wahyu yang datang, dia mulai berdakwah secara terbuka di Mekah, menyerukan untuk kembali menyembah Tuhan yang Maha Esa dan menolak penyembahan berhala yang lazim di masyarakat Arab. Pesannya beresonansi dengan sebagian orang, terus terpinggirkan, dan sangat kecewa dengan tatanan sosial yang ada. Bagian 6. Penolakan dan konflik. Pesan Muhammad, meskipun sederhana intinya, revolusioner dalam implikasinya.
Pesan ini menantang dasar-dasar masyarakat Mekah, mengancam hierarki sosial, ekonomi, dan agama yang telah berkuasa selama beberapa generasi. Para elit Quraisy yang kekuasaan dan kekayaannya terkait erat dengan praktik-praktik politeistik dan kendali atas Ka'bah, memandang pesan Muhammad sebagai ancaman langsung terhadap otoritas mereka. Suku Quraisy awalnya menganggap Muhammad sebagai orang eksentrik yang tidak berbahaya, orang gila, atau penyair yang kerasukan jin, makhluk gaib. Mereka berharap dengan mengabaikannya, pesannya akan hilang begitu saja. Namun, ketika pengikut Muhammad bertambah banyak, kekhawatiran mereka pun meningkat. Mereka menyadari bahwa pesan Muhammad, jika dibiarkan, berpotensi untuk menghancurkan cara hidup mereka. Suku Quraisy menanggapi dengan permusuhan yang semakin meningkat. Mereka mengejek Muhammad, menyebarkan desas-desus palsu tentangnya, dan menindas para pengikutnya. Mereka berharap dengan menjadikan para mu'alaf awal Islam sebagai contoh, mereka dapat menghalangi orang lain untuk bergabung dengan gerakannya. Penganiayaan berkisar dari kekerasan verbal dan pengucilan sosial, hingga kekerasan fisik dan boikot ekonomi. Terlepas dari penganiayaan tersebut, pesan Muhammad terus menyebar, menarik pengikut dari semua lapisan masyarakat Mekah. Pesannya tentang kesetaraan dan keadilan sosial sangat beresonansi dengan kaum miskin dan terpinggirkan, yang melihat dalam Islam jalan menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Namun, suku Quraisy bertekad untuk menghancurkan agama yang baru lahir ini sebelum dapat merongrong kekuasaan mereka. Bagian 7. Boikot. Ketika pesan Muhammad terus mendapatkan daya tarik meskipun ada penganiayaan, suku Quraisy memutuskan untuk meningkatkan perlawanan mereka. Mereka memberlakukan boikot sosial dan ekonomi terhadap keluarga Nabi, Bani Hashim, dalam upaya untuk memaksa mereka membungkam Muhammad. Boikot yang disetujui oleh klan-klan terkemuka Quraisy dirancang untuk melumpuhkan Bani Hashim secara finansial dan sosial. Ketentuan boikot itu berat. Tidak seorang pun boleh berdagang dengan Bani Hashim, menikah dengan keluarga mereka, atau berhubungan sosial apapun dengan mereka. Bani Hashim, termasuk Muhammad dan para pengikutnya, dikurung di sebuah lembah di luar Mekah, di mana mereka mengalami kondisi yang keras selama 3 tahun. Makanan dan kebutuhan lainnya menjadi langka, dan Bani Hashim sangat menderita. Namun, boikot tersebut memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Boikot itu menjadi bumerang bagi suku Quraisy dengan menyoroti kekejaman dan ketidakadilan mereka. Boikot itu juga memperkuat tekad umat Islam yang menanggung kesulitan dengan sabar dan tabah. Boikot tersebut juga memberikan kesempatan bagi pesan Islam untuk menyebar keluar Mekah, karena para pelancong dan pedagang yang melewati wilayah tersebut mengetahui tentang penderitaan umat Islam. Setelah 3 tahun, boikot akhirnya dicabut. Sebagian besar karena upaya beberapa anggota simpatik di dalam suku Quraisy yang mempertanyakan moralitas dan efektivitas boikot tersebut. Mereka menyadari bahwa boikot tersebut tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga menyebabkan perpecahan di dalam barisan mereka sendiri. Namun, pencabutan boikot tidak menandakan perubahan hati di pihak para pemimpin Quraisy. Bagian 8. Kemenangan dan transformasi. Meskipun menghadapi penganiayaan dan kesulitan selama bertahun-tahun di Mekah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya bertahan. Tahun 622 Masehi menandai titik balik dalam sejarah Islam. Menghadapi meningkatnya permusuhan dan ancaman terhadap keselamatan mereka di Mekah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah ke kota Yatsrib yang kemudian berganti nama menjadi Madinah, menandai peristiwa yang dikenal sebagai hijrah. Di Madinah, Nabi Muhammad menemukan audiens yang lebih reseptif. Dia mampu membangun komunitas Muslim pertama, meletakkan dasar bagi tatanan sosial dan politik baru berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Di Madinah, wahyu terus berlanjut dan Islam mulai terbentuk sebagai cara hidup yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup masalah iman, tetapi juga interaksi sosial, kerangka hukum, dan pemerintahan. Sementara itu, suku Quraisy yang terancam oleh kekuatan umat Islam yang semakin besar di Madinah, terlibat dalam serangkaian pertempuran dengan umat Islam. Pertempuran-pertempuran ini, termasuk pertempuran Badar, Uhud, dan Khandak, sangat penting dalam membentuk hubungan antara umat Islam dan suku Quraisy. Umat Islam, meskipun sering kalah jumlah, berjuang dengan keberanian dan tekad, dibimbing oleh iman mereka dan keyakinan mereka akan kebenaran perjuangan mereka.
Pada tahun 630 Masehi, setelah bertahun-tahun konflik, Nabi Muhammad kembali ke Mekah dengan sejumlah besar pengikutnya. Suku Quraisy menyadari kesia-siaan perlawanan lebih lanjut, menyerahkan kota itu tanpa perlawanan. Nabi Muhammad menunjukkan belas kasih dan pengampunan yang besar, mengampuni suku Quraisy, termasuk mereka yang telah menjadi lawan terberatnya. Bagian 9. Warisan abadi. Penaklukan Mekah oleh Nabi Muhammad menandai titik balik dalam sejarah Jazirah Arab. Peristiwa ini membuka jalan bagi penyebaran Islam yang pesat di seluruh wilayah tersebut. Suku Quraisy yang dulunya merupakan penentang setia Islam, memeluk agama baru itu secara massal, mengakui di dalamnya pesan harapan, persatuan, dan keadilan. Ka'bah yang dibersihkan dari berhala menjadi titik fokus ibadah umat Islam, melambangkan kemenangan tauhid atas penyembahan berhala. Interaksi Nabi Muhammad dengan suku Quraisy yang ditandai dengan konflik dan rekonsiliasi, menawarkan pelajaran berharga tentang ketekunan, pengampunan, dan kekuatan transformatif iman. Suku Quraisy, terlepas dari penolakan awal mereka, pada akhirnya memainkan peran penting dalam perkembangan awal dan penyebaran Islam. Banyak dari mereka menjadi cendekiawan dan pemimpin terkemuka dalam komunitas Muslim, berkontribusi pada kodifikasi hukum Islam dan penyebaran ajaran Islam kemana-mana. Kisah suku Quraisy dan interaksi mereka dengan Nabi Muhammad merupakan bukti dinamika sejarah dan kompleksitas sifat manusia. Kisah ini mengingatkan kita bahwa bahkan keyakinan dan tradisi yang paling mengakar pun dapat ditantang dan diubah, dan bahwa pengampunan dan rekonsiliasi sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan setara. Warisan suku Quraisy yang terkait erat kelahiran dan penyebaran Islam terus membentuk dunia kita saat ini.